Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Kartika. Hari ini kita belajar pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Kelas 2 pada semester 1. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, nggih. Sebelumnya, mari kita melantunkan puja Trisanya, memohon keselamatan dan kecerdasan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materinya tentang Atma sebagai sumber hidup. Kita akan belajar tentang Atma sebagai sumber hidup bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Pengertian Atma. Nah, anak-anak, sebelumnya apa pernah mengenal kata Atma? Pernah mendengar kata Atma sebelumnya? Kata Atma itu berasal dari bahasa Sanskerta, anak-anak, yaitu dari akar kata an. An yang artinya bernafas. Atma adalah percikan-percikan terkecil dari Sang Hyang Widi yang berada di dalam setiap makhluk hidup. Adapun hubungan Atma dengan badan ini ibarat bola lampu dengan listrik, anak-anak. Anak-anak tahu lampu? Bola lampu itu tidak akan menyala tanpa adanya listrik, anak-anak. Demikian pula, badan jasmani kita ini tidak akan hidup tanpa adanya Atma. Jadi, setiap yang bernafas pasti mempunyai Atma. Baiklah anak-anak, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa Atma itu menghidupi setiap tubuh dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 3, anak-anak, yaitu 1, tumbuhan, 2, binatang, dan ketiga, manusia. Nah, Ibu memiliki beberapa gambar nih anak-anak. Coba ayo kita amati bersama. Ini gambar apa anak-anak? Yang paling kiri. Iya betul. Ini gambar ikan ya, ikan-ikan yang begitu cantik yang ada di laut. Mungkin anak sering melihatnya ya. Kemudian di sebelahnya ini ada bunga, bunga yang indah yang sedang dihinggapi oleh kupu-kupu yang indah. Jadi ini juga termasuk makhluk hidup. Bunganya adalah tumbuhan, ya, ikan, kupu-kupu. Juga ini ada burung. Ini termasuk binatang. Ya, ini semua memiliki atma sehingga bisa hidup. Kemudian ini ada gambar paling atas. Ini ada gambar petani. Ya anak-anak ya. Ini termasuk manusia. Sama seperti kita. Manusia bisa hidup karena memiliki atma. Selanjutnya, kita belajar mengenai sifat-sifat atma. Atma itu bersumber dari Sang Hyang Widi. Maka, sifat-sifat atma itu sama dengan sifat Sang Hyang Widi, anak-anak. Adapun 12 sifat atma, anak-anak. Yang pertama, Achodhya. Achodhya artinya Atma tidak terlukai oleh senjata. Kedua, Adahya. Adahya artinya Atma tidak terbakar oleh api. 3, Akledya. Artinya Atma tidak terkeringkan oleh angin. 4,
Achintya. Artinya, Atma tidak terpikirkan. Kelima, Achesya. Artinya Atma tidak terbasahkan oleh air. 6. Acala. Artinya Atma tidak bergerak. 7. Awyakta. Artinya Atma tidak dilahirkan. 8. Awikara. Artinya Atma tidak berjenis kelamin. 9. Sarwagata. Artinya Atma ada di mana-mana. 10. Sanatana. Artinya Atma itu selalu sama. 11. Nitya. Yang artinya Atma itu abadi. 12. Stanu. Artinya Atma tidak berpindah-pindah. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar mengenai fungsi Atma. Apa ya fungsi Atma itu? Atma berfungsi menghidupkan makhluk di alam semesta ini, anak-anak. Anggota tubuh ini tidak dapat bekerja jika tidak ada Atma. Misalnya, telinga dapat mendengar karena adanya Atma, anak-anak. Mata dapat melihat karena tubuh ini dijiwai oleh Atma. Sekarang, Ibu menjelaskan Atma yang ada pada setiap tubuh makhluk hidup. Yang pertama, Atma pada tumbuhan anak-anak. Ibu yakin anak-anak sudah sering sekali melihat tumbuhan di sekitar kalian. Baik itu pepohonan, bunga-bungaan yang ada di seluruh lingkungan sekitar anak-anak. Atma yang menjiwai tumbuhan disebut setawara. Ya, anak-anak ya, setawara. Sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur, berbunga, dan berbuah. Itu karena ada Atma di dalam tumbuhan itu. Paham anak-anak ya? Anak-anak, contoh-contoh tumbuhan itu banyak sekali ada di lingkungan sekitar kita. Ibu yakin anak-anak sudah sering melihatnya. Nge? Contohnya seperti ada pohon mangga, pohon apel, pohon jambu, rumput, dan lain sebagainya. Semua itu memiliki Atma sehingga bisa bertumbuh. Selanjutnya, Ibu jelaskan Atma pada tubuh binatang anak-anak. Binatang sungguh banyak diciptakan oleh Sang Yang Widi, anak-anak ya. Ada ayam, kucing, anjing, semut, dan lain sebagainya. Ya, yang sering anak-anak jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Atma yang menjiwai binatang itu disebut janggama, anak-anak. Ya, janggama. Ya, Atma yang menjiwai binatang. Sehingga binatang bisa bernafas, makan, bisa berlari, dan berkembang biak. Itu karena ada Atma yang menjiwai tubuh binatang. Ya, anak-anak ya. Nah, selanjutnya anak-anak contoh binatang. Itu sudah banyak sekali anak-anak pasti tahu. Di lingkungan sekitar kita ini banyak binatang yang juga memiliki Atma. Contohnya pada gambar ada rusa, ada singa, harimau, zebra. Itu contoh binatang yang memiliki Atma. Ya, dan contoh binatang lain juga semua memiliki Atma sehingga dia bisa tumbuh, bergerak, makan dan minum. Paham ya, anak-anak? Nah, selanjutnya
Atma pada tubuh manusia. Ya, kita ini manusia yang diciptakan oleh Sang Yang Widi Wasa. Ada laki-laki dan juga perempuan. Atma yang menjiwai tubuh manusia disebut jiwatman. Nggih, jiwatman anak-anak nggih. Atma yang menjiwai tubuh manusia. Sehingga manusia dapat bernafas, bergerak, bisa makan, minum, dan beraktivitas. Seperti hari ini kita bisa bernafas anak-anak nggih, bisa berbicara, bisa belajar bersama. Itu karena adanya atma yang menjiwai tubuh kita, tubuh manusia ini, sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Paham anak-anak nggih? Baiklah anak-anak. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, maka atma itu memiliki fungsi sebagai sumber hidup bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, anak-anak. Jika atma pergi dari tubuh makhluk hidup itu, maka makhluk itu dikatakan mati, anak-anak. Jadi anak-anak, sebaiknya kita sebagai manusia bersyukur kepada Sang Yang Widi yang telah memberikan anugerah kehidupan ini, anak-anak. Kita dianugerahkan atma dalam tubuh ini, sehingga kita bisa hidup. Mari kita saling menyayangi dan menghormati, baik sesama manusia maupun lingkungan sekitar kita, anak-anak. Agar kehidupan ini menjadi harmonis dan bahagia. Paham anak-anak ya? Anak-anak, ayo kita bermain kuis. Siapa yang mau main kuis dengan Ibu? Oke, kita mulai ya. Coba perhatikan. Nah, ini gambar apa anak-anak? Coba anak tebak. Ini gambar memiliki atma atau tidak? Iya, betul ya. Ini adalah gambar manusia. Manusia memiliki atma. Pinter anak-anak. Mari kita lanjutkan kuisnya anak-anak. Sekarang Ibu punya gambar ini. Nah, ayo kita tebak. Ini gambar apa, Nana? Apakah memiliki atma? Ya, ini gambar mobil. Mobil tidak memiliki atma. Anak-anak pinter. Ayo tebak kuis selanjutnya, Nana. Nah, ini Ibu punya gambar apa? Ayo tebak. Apakah gambar ini memiliki atma, anak-anak? Ya, ini gambar pensil. Pensil tidak memiliki atma. Pintar anak-anak. Nah, Ibu punya kuis satu lagi. Ayo kita tebak ya. Ini gambar apa anak-anak? Apakah ini memiliki atma? Ya, betul. Ini adalah gambar ikan. Ikan memiliki atma. Pintar anak-anak semua. Tepuk tangan untuk kalian semua pintar. Hebat ya. Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah selesai menjelaskan tentang pengertian atma, fungsi, dan sifat-sifat atma. Semoga anak-anak paham ya. Sekarang Ibu memiliki tugas untuk anak-anak kerjakan di buku tugas agama Hindunya nge. Tulis soalnya dulu, kemudian jawabannya digaris bawahi. Ada 5 soal yang Ibu berikan. Nomor 1, percikan terkecil dari Sang Yang Widi disebut titik-titik. Nomor 2, atma dalam tubuh manusia disebut titik-titik. Nomor 3, atma pada tumbuhan disebut titik-titik. 4, kata atma berasal dari bahasa titik-titik. Nomor 5,
Janggama adalah atma yang menjiwai titik-titik. Ya, mudah bukan soalnya? Ibu yakin anak-anak pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Selamat mengerjakan ya. Baiklah anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya hari ini. Pembelajaran agama Hindu sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan, yang Ibu ajarkan hari ini, bisa anak pahami dan jadilah anak-anak yang baik hati, rajin bersembahyang, sayangi orang tua, guru, dan lingkungan sekitar kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat. Ibu akhiri dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om.